ibu kosnya ini keluar dari kamarnya Farah. Nah, pada waktu itu antara sadar dan tidak sadar, Farah ini melihat ibu kosnya ini masih menggunakan busana kebaya layaknya sinden, tapi kepalanya ini berubah seperti kepala monyet. Nah, ibu kosnya ini sempat noleh, dan noleh ini wajahnya benar-benar berwajah monyet yang sangat menyeramkan. Matanya ini merah, mulutnya ini menganga dan mengeluarkan taring-taring di pojokan dari mulutnya ini. 2 minggu setelah Farah ini tidak berangkat kuliah, Bu Umi ini sempat bermimpi. Nah, pada waktu itu leluhurnya ini berkata kepada Bu Umi dalam mimpinya, "Iku koncone Prandini mesakno, dekne kena guna-guna, ndang dislametno. Nek gak ndang dislametno, caiku mung duwe wektu 29 dino. Nek dekne gak dislametno, dekne gak selamat." Ini agak jinjit yo, tripodnya mepet soalnya, ambilnya agak deket gitu ya sekarang ya. Oke, enggak apa-apa, ngapunten rencang-rencang, agak jinjit-jinjit ini. Oke, tak ritual dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi, monggo. Luar biasa, alhamdulillah. Kafein ini memang menenangkan ya. Oke, tak mulai ya. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, di kesempatan kali ini kembali kami ada kesempatan untuk bercerita. Jadi cerita ini dikirim oleh satu rencang kita yang bernama Farah yang berdomisili di Solo. Jadi kisah yang Farah kirimkan ini adalah kisah horor yang berkaitan dengan pengalaman hidupnya. Dan kisah Farah ini juga berkaitan dengan yang namanya dunia pesugihan. Jadi Farah ini bersepakat dengan 2 temannya yang namanya ini Dini dan Ajeng untuk mengirimkan cerita ini kepada kami. Jadi intinya adalah mereka bertiga ini bersepakat sebelum mengirimkan cerita ini kepada kami. Jadi gimana ini kalau cerita ini dikirimkan? Karena ini berkaitan dengan pengalaman hidup mereka ini yang cukup menyeramkan di tahun 2009 ketika mereka bertiga ini sedang kuliah di Jogja. Nah, jadi yang terkhusus ini terutama adalah si Farah ini yang langsung mengalami, bisa dikatakan dia ini hampir menjadi korban daripada pesugihan yang sangat menyeramkan. Jadi seperti video-video sebelumnya rencang-rencang, sekali lagi kami ingin menyampaikan dan tentunya menegaskan mengenai dunia pesugihan ini karena memang viral di mana-mana. Jadi banyak sekali ini YouTuber ataupun channel-channel yang membahas tentang pesugihan. Dan umumnya mereka ini terjerumus karena faktor ekonomi dan pingin sugih itu, pingin cepat kaya dengan cara instan. Dan tentu saja saya pribadi sebagai seorang muslim ini tentu menolak hal seperti itu. Jadi sudah jelas tertera dalam Al-Quran, kalau sebaik-baik penolong dan pelindung hanya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya kami ini menegaskan hal tersebut. Jadi mintalah pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada jin, iblis, kuburan yang dikeramatkan, benda-benda yang dikeramatkan dan lain sebagainya. Jadi kisah ini berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Baik seperti apa kisah yang sempat dialami oleh Farah, Dini dan Ajeng ini di tahun 2009 ketika mereka kuliah di Yogyakarta. Sebelum kami tuturkan lebih jauh apa yang sudah mereka alami, sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel kami, sudah subscribe, like, komen, share video-video dari channel kami. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headset masing-masing karena segmen pengalaman hidupmu segera dimulai. Lebay yuk, gak apa-apa ya. Oke.
ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara. Jadi kisah ini mengenai pengalaman hidup dari 3 orang sahabat. Jadi ada 3 cewek di sini yang namanya ini Farah, Dini, dan Ajeng. Mereka ini bersahabat semenjak mereka ini masuk ke dunia perkuliahan di tahun 2009. Jadi mereka bersepakatlah untuk mengirimkan cerita ini kepada kami. Nah, kondisinya mereka semua sekarang ini sudah berkeluarga, sudah punya suami, sudah punya anak semuanya, dan tinggal di kota masing-masing. Jadi sebelum kami tuturkan mengenai pengalaman hidupnya si Farah, si Dini, si Ajeng ini, sedikit akan kami ulas mengenai latar belakang dari mereka, terutama dari si Farah ini yang hampir menjadi korban tumbal daripada pesugihan. Nah, jadi si Farah ini aslinya adalah orang Solo. Jadi di tahun 2009 Farah ini akan masuk ke dunia perkuliahan. Nah, maka dari itu Farah ini pun langsung meminta ataupun memohon restu kepada orang tuanya, kedua orang tuanya ini untuk kuliah di salah satu kota di luar dari Solo, yaitu Yogyakarta. Nah, jadi jaraknya ini kan tidak begitu jauh gitu loh, rencang-rencang. Untuk tahun sekarang pun 2024 Solo Jogja sudah bisa ditempuh menggunakan kereta api kalau tidak salah. Itu cuma 30 menit. Jadi di tahun 2009 ini kondisinya belum ada kereta api antara Jogja dan Solo ini. Jadi Farah ini masih harus menggunakan transportasi sepeda motor kalau mau ke Jogja. Jadi setelah mendapat persetujuan dari kedua orang tuanya, kebetulan kedua orang tuanya juga bisa dikatakan cukup mampu untuk menguliahkan si Farah ini. Farah ini pun berucap akan kuliah mengambil jurusan analis kesehatan. Nah, jadi Farah ini menuturkan kepada kami, semenjak Farah kecil, ini Farah memang sudah bisa dikatakan dididik dengan dasar-dasar agama yang kuat. Jadi Farah ini agamanya Islam. Jadi Farah ini selalu dididik untuk tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Farah ini masuk ke balik dia langsung memakai jilbab. Jadi benar-benar bapak dan ibunya ini mendidik Farah ini dengan dasar-dasar agama ataupun pondasi agama ini yang kuat. Jadi tidak hanya Farah ini punya mas, punya kakak cowok. Ini juga sama. Kalau tidak sholat 5 waktu, ini bapaknya ini benar-benar marah. Marahnya ini tidak marah dengan fisik menurut penuturan si Farah ini, tapi didiemin. Jadi lebih ke psikologis dari anak tersebut. Kalau tidak sholat 5 waktu, meninggalkan sholat 5 waktu, ini ya salah gitu loh. Jadi secara psikologis ini anak-anak dari keluarganya si Farah ini, bapaknya ini selalu bisa dikatakan menjadikan mental mereka ini dengan cara-cara seperti itu. Jadi agak keras, didiemin gitu, tidak menggunakan fisik. Tapi sampai pada akhirnya tumbuhlah masnya Farah ini yang namanya Riko, dan si Farah ini menjadi pribadi yang memang benar-benar taat dalam beribadah. Sampai di tahun 2009 Farah ini akhirnya akan kuliah di Jogja itu. Jadi memang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu Farah ini. Nah, kembali ke tahun 2009, di mana setelah mendapatkan persetujuan dari kedua orang tuanya, Farah ini pun langsung kan gitu bilang sama ibunya, Ibu, ini Farah berarti setelah daftar ini kan udah diterima, intinya seperti itu. Jadi karena itu swasta, jadi lebih mudah diterima dan biayanya juga lebih mahal gitu kalau swasta menurut penuturan Farah ini. Dan Farah ini bilang sama ibunya kalau Farah mau cari kos gitu, jadi biar ndak gugup. Sampai pada akhirnya ibu dari Farah ini bilang, wis tenang aja Nduk, ibu iki duwe kenalan, dhisik iku koncone ibu waktu ibu iki lagi SMA. Jadi kamu tenang saja Nduk, ibu ini punya teman dulu semenjak ibu ini SMA yang tinggalnya ini ada di Jogja. Nanti tak hubungi aja dulu, tak teleponnya ibu, kamu tenang aja biar dicariin kos gitu loh, informasi kos. Nanti baru kalau kita udah dapat informasi
kita baru nanti ke Jogja. Satu biar hemat biaya, dua juga biar hemat tenaga. Nah Farah ini pun nurut gitu sama ibunya kan. Nah tidak begitu lama didapatilah informasi tersebut gitu mengenai kos yang ada di Jogja dari satu teman ibunya si Farah ini. Nah akhirnya di hari itu juga Farah, ibunya, bapaknya ini pun langsung berangkat ke Jogja. Tujuannya untuk melihat kondisi dari kos tersebut. Lalu si Farah ini akan ngecek gitu kan kosnya aman atau tidak. Lalu akan membeli perlengkapan-perlengkapan untuk di kos dan lain sebagainya. Jadi diantar sama kedua orang tuanya pakai mobil pribadi. Nah singkat cerita sampai di Jogja. Jadi secara detail daerahnya ndak tak sebutin gitu karena ini berhubungan dengan satu kos ini nantinya. Nah sampai di sana bapak, ibu, dan Farah ini pun langsung ngecek gitu loh lokasi kos. Dan ternyata kosnya ini memang besar. Kos ini besar dan bisa dikatakan kos sebesar ini kok murah gitu loh. Biayanya terjangkau gitu. Nah pikir Farah pada waktu itu kemungkinan memang di Jogja ini murah-murah. Karena aku pernah dengar juga kalau makan di sini teman-teman dari kakakku yang kuliah di sini juga murah-murah gitu loh. Lalu kosnya kemungkinan juga murah. Jadi tidak menaruh curiga, tapi bangunan ini memang bagus sekali sampai tingkat ini tingkat 2. Nah, disitulah Farah ini masuk gitu kan ngecek lokasi kos bareng bapak ibunya. Nah, yang ngasih tahu ini teman dari ibunya ini tidak ikut ke situ karena kondisinya beliau yang kasih info ini juga belum pernah ke situ. Beliau ini mendapati info tersebut juga dari temannya gitu loh. Jadi setelahnya ini diinfokan ke ibunya si Farah ini. Jadi setelah dicek semuanya ini benar-benar bagus, bersih. Jadi bapak dan ibu Farah ini langsung menemui ibu kosnya. Farah juga dicek untuk kenalan gitu loh. Jadi untuk mengurusi biaya administrasi untuk bayar. Nah pada waktu itu dibayarlah langsung semester oleh bapak ibunya si Farah ini. Nah Farah ini pertama kali kenalan dengan ibu kosnya. Jadi ibu kosnya ini namanya tidak tak sebutin karena nantinya ada satu hal. Hanya tak ini aja, tak kasihkan ciri-cirinya. Jadi pada waktu itu Farah ini melihat ibu kosnya ini seperti perempuan Jawa Tulen. Umurannya ini sekitar 50 tahunan ke atas lah, seumuran dari ibunya si Farah ini. Akan tetapi pakaiannya ini benar-benar kebaya, jarit ini batik, dan rambutnya ini disanggul. Jadi seperti penggambarannya ini layaknya seorang sinden lah. Jadi benar-benar riasannya juga agak tebel gitu. Nah pada waktu itu berkenalanlah si Farah, orang tuanya juga disambut dengan sangat ramah. Nah pada waktu itu ibu kosnya ini juga nyambut Farah. Aduh nduk ayu nih gak karu-karuan, sing betah yo nduk ning kene. Aduh anak cantik mau kos di sini yang betah ya, anak cantik di sini. Cantiknya cantik sekali gitulah. Jadi kira-kira artinya seperti itu. Nah Farah ini pun menanggapi hal itu. Oh nggih Bu, insya Allah kula mangke betah teng mriki. Ya Bu, insya Allah nanti saya betah di sini. Nah ibu kosnya ini cuma tersenyum setelah mereka ini berkenalan gitu kan. Akhirnya kos ini pun dicek. Jadi Farah ini memilih satu kamar yang ada di lantai 2, di mana kamarnya ini bersebelahan. Ini dengan satu kamar. Jadi ada 2 kamar gitu loh. Jadi kamarnya Farah dan sebelahnya ini ada satu kamar juga, yang pada waktu itu entah kosong atau berpenghuni. Jadi Farah ini belum tahu pada waktu itu. Nah di depannya ini memang ada satu seperti pavilion di mana terletak di lantai 2 dan ada tangga di depannya untuk menuju ke lantai bawah ke rumah ibu kos. Jadi pavilion ini menurut penuturan si Farah ini seringkali digunakan ini untuk ibu kos ini istirahat gitu, untuk bersantai. Tapi anak-anak kos semua yang ada di situ dulu tidak boleh masuk ke situ sama sekali. Jadi seperti digembok, dikunci itulah. Nah setelahnya ini Farah kan masuk ke kamarnya. Dia melihat kondisi kamar ini benar-benar bersih. Kamar mandinya ada kamar mandi dalam. Tapi bangunannya ini seperti bangunan model kuno gitu. Jadi seperti kacanya dari kamar ini juga seperti kaca-kaca papan gitu, yang satu persatu sap-sapan dulu model jadul. Dan dibuka ini seperti kayak gini loh. Nah seperti dijongket gini. Jadi benar-benar jadul. Pintunya juga kusen-kusennya ini seperti ukir-ukiran jadul. Tapi dalamnya ini udah modern gitu, udah tembok biasa lah, udah dicat warnanya ini kayak Tosca gitu. Lalu ada kamar mandi dalamnya dan ada fasilitas kipas angin, kasur, dan lemari, juga televisi kecil. Jadi benar-benar lengkap. Maka dari itu Farah ini agak batin, ini kok murah banget kos-kosan. Fasilitasnya komplit,
kondisi bangunannya ini bagus gitu kan. Tapi Farah ini belum menaruh curiga pada waktu itu. Nah setelah ini ngecek dan Farah ini pun ngajak bapak ibunya untuk belanja keperluan gitu. Mumpung ada bapak ibunya lah, namanya juga kan akan menjadi anak kos. Jadi minta dibelanjain seperti sabun, perawat muka dan lain sebagainya. Pokoknya kebutuhan-kebutuhan anak kos. Setelah belanja ditaruhlah lagi di kos. Dan ibu dari Farah ini pun ngajak si Farah, "Nduk, ayo melok sek yo. Mengko bengi kan kowe wis langsung neng kene. Nanti malam kamu langsung di sini. Barang-barangmu ditinggal di kos aja. Kamu ikut dulu, nanti tak anterin lagi ke rumah teman ibu yang ngasih info ini. Ibu mau ngucapin terima kasih juga, mau kasih oleh-oleh ini dari Solo kan kita bawa oleh-oleh." "Oh iya bu." Akhirnya Farah ini ikut. Nah sesampainya di rumah teman dari ibunya ini yang ternyata namanya ini Ibu Umi. Nah di situ dikenalkanlah oleh ibunya ini. Jadi mereka berkenalan gitu loh. Jadi Ibu Umi ini dulu memang teman SMA dari ibunya si Farah. Nah kondisinya memang ibunya Farah ini aslinya Jogja, bapaknya ini Klaten, tapi mereka tinggal di Solo karena bapaknya ini dinas sebagai pegawai negeri sipil ini di mohon maaf Solo. Jadi PNS yang jabatannya udah lumayan pada waktu itulah bapaknya si Farah ini. Jadi dikenalkanlah, lah di situ mereka seperti reuni. Dan ternyata Bu Umi ini teman dari ibunya Farah ini punya anak namanya Dini. Dan ternyata juga Dini ini juga akan kuliah di satu kampus yang sama dengan Farah, dengan jurusan yang sama yaitu analis kesehatan. Jadi mereka ini akan satu angkatan. Jadi seperti jodoh gitu loh, ketemu. Nah disitulah mereka si Dini sama si Farah ini kan mulai berkenalan. Jadi nampak rumahnya si Dini ini, Bu Umi ini memang benar-benar rumah khas Jawa. Rumah joglo, limasan itu tapi modern gitu dalamnya. Nah nampak juga properti-properti, lalu seperti hiasan-hiasan ini memang berbau Jawa. Nah setelah ngobrol dengan si Dini, ini ternyata memang Ibu Umi ini, ibunya dari Dini, itu memang masih punya keterkaitan atau kerabatan ini dengan Kesultanan Yogyakarta. Oh ya pantas kalau rumahnya seperti ini. Jadi pada waktu itu mereka akhirnya cepat akrab karena akan menjadi satu jurusan. Nah sampai pada akhirnya si Farah dan orang tuanya ini pamit kan dari rumahnya Bu Umi dan Dini ini. Nah Dini juga dikasih alamat, "Nih ini kosku ada di daerah sini gitu." Nah Dini pun "Oh iya ya nanti aku main ke sana naik sepeda motor. Kondisinya kan tidak begitu jauh juga, paling 15 menit lah sampai ke sana." "Oh ya sudah, aku tak ke kos dulu ya. Aku pengen ngerasain bagaimana hidup di kos." Jadi benar-benar si Farah ini pengen rasanya jadi mahasiswi ini gimana gitu loh. Jadi anak kos. Sampai akhirnya mereka berpamitan. Ibu dari Farah ini dan bapaknya juga mengucapkan banyak terima kasih dengan Bu Umi. Dan tidak lupa pula mereka ini nitipin gitu loh, nitipin Farah ketika tinggal di Jogja kalau butuh apa-apa nanti tolong ya Jeng gitu dibantu dulu, gampang nanti Bu Umi ini ngubungi dari ibunya Farah. Nah setelahnya ini si Farah ini dianterin gitu loh ke kosnya. Nah ditanya sama bapaknya ketika sampai kosnya, "Ini beneran kamu berani ya Nduk hidup sendiri?" "Beranilah Pak, kan udah gede nih Farah, udah mau jadi mahasiswi." "Alah gayamu itu." "Ya sudah, besok sudah mulai ospek, kamu tidurnya jangan malam-malam dan pesan bapak ibu jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Tidak ada alasan apapun, titik." Bapaknya seperti itu. "Nggih Pak, nggih." Jadi sungkem si Farah ini setelahnya bapak ibunya pamit pulang ke Solo. Nah mulailah Farah ini tinggal di kos tersebut. Di malam pertama Farah ini tinggal di kos tersebut, Farah ini sudah mengalami satu kejanggalan. Jadi setelah Farah ini beli nasi goreng untuk makan malam dibungkus, Farah ini makan di kosnya sendirian dia sambil nonton TV. Kondisinya barang ini kan di kamar masih pada numpuk, belum ditata, belum sempat gitu. Setelah makan nasi goreng, Farah ini tidak bisa langsung tidur gitu loh. Jadi dia tingak-tingu, dia keluar kamar. Nah pada waktu itu Farah ini melihat kamar sebelahnya ini kok kosong gitu, tapi lampunya ini nyala kuning hangat. Tapi kok tidak ada orang ya, apa kosong apa ada yang make. Nah Farah ini berusaha untuk mau ngetuk, tapi nanti dikira aku sok kenal, nanti aja lah kalau udah ketemu sama yang menghuni aku baru kenalan. Nah Farah ini di depan kamar duduk gitu loh, sambil dia ini mengamati satu pavilion seperti ruangan yang ada di
sebelah kamarnya Farah sama satu kamar yang entah kosong atau ada penghuninya ini. Jadi pavilion dari ibu kos ini yang digunakan entah untuk apa, tapi benar-benar gembokan gitu loh, digembok dari luar juga. Ini buat apa ya pavilion ini? Kok digembok gini? Padahal kan ini dari luar ini kayaknya kalau ke sana ini bisa melihat pemandangan bagus gitu. Tapi karena Farah juga anak baru, dia enggak berani gitu ngucapkan sama ibu kosnya walaupun ramah. Nah sampai pada akhirnya Farah ini pun ke bawah gitu kan, coba untuk akrab dengan mbak-mbak kosnya ini yang masih melek gitu loh, belum tidur. Nah di situ ngobrol si Farah ini sampai akhirnya Farah ini masuk ke kamarnya. Jadi pada sekitaran jam setengah 11 malam Farah ini masuk ke kamarnya. Dia pun mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk ospek besok. Farah pun mulai rebahan di kasur. Jadi Farah ini tidak bisa langsung tertidur. Nah pada sekitaran jam setengah 12 ketika Farah ini melihat jam bekernya, tiba-tiba Farah ini mendengar ada seperti suara perempuan ini yang menangis dari kamar sebelahnya. Jadi Farah ini mendengar suara perempuan yang nangis ini, nangisnya nangis sedih, seperti terseduh-seduh. Nah, Farah ini kan berusaha menajamkan pendengarannya loh. Kok ada suara perempuan nangis? Apa yang menghuni kos ini yang ada masalah ya? Diamati terus didengarkan sama Farah, bener-bener nangisnya terseduh-seduh. Nah, karena penasaran, Farah ini pun keluar kamar dengan pelan-pelan. Jadi kondisinya sudah gelap, sudah pada tidur anak-anak kos ini semuanya. Apalagi Farah ini ada di lantai 2, yang kondisinya ini memang di lantai atas ini masih ada lantai, jadi kan tingkat 2 gitu kosnya. Dilihat, loh kok gelap, tadi padahal nyala, lampunya kuning hangat dari dalam. Tapi suara ini tiba-tiba tidak terdengar ketika Farah ini berusaha untuk mendekati kamar yang ada di sebelahnya. Nah akhirnya Farah ini masuk ke kamar lagi. Farah ini belum menaruh curiga apapun. Jadi sama sekali belum menaruh curiga apapun. Dipikirnya Farah, ini mbak-mbak kos sebelahnya ini lagi ada masalah, dia nangis. Tapi barusan nangis terus dia diem, udah reda nangisnya. Farah ini kembali masuk dalam selimut. Dia rebahan di kasurnya. Farah mendengar lagi. Jadi nangisnya ini terseduh-seduh semakin keras. Nah Farah ini samar-samar mendengar seperti ada kalimat tolong, tolong. Jadi seperti tolong, tolong. Diamati lagi sama Farah, tidak terdengar lagi dari dalam kamarnya. Oh ya sudahlah lah, mungkin lagi ada masalah dengan cowoknya, pacarnya, atau masalah apa. Udahlah, lagian aku mau tidur, udah 1:30. Jadi Farah ini benar-benar tidak bisa tidur sampai 1:30. Padahal ospek ini Farah harus berangkat 5:30 pagi. Sampai pada akhirnya Farah pun tertidur karena dia juga lelah, udah muter-muter Jogja seharian. Nah singkat cerita, di pagi harinya Farah pun berangkat itu ke kampus. Dia mulai mengikuti kegiatan ospek. Jadi ketika di kampus, Farah ini pun ketemu dengan si Dini. Jadi anak dari Bu Umi ini, teman dari ibunya Farah. Nah mereka ini pun sudah akrab gitu loh. Jadi di hari pertama ospek ini mereka langsung akrab. Dan mereka juga berdua ini akrab dengan satu cewek yang juga satu jurusan dengan mereka. Ini namanya Ajeng. Ajeng ini juga anak asli Jogja, tapi Jogja daerah Gunung Kidul gitu loh. Jadi akhirnya mereka ini kan akrab gitu semenjak hari pertama ospek ini. Nah mereka ini sering ngumpul gitu. Akhirnya pulang ospek gitu di kosannya si Farah ini. Jadi si Ajeng ini juga kos, dan kosnya Ajeng ini dekat dengan rumahnya Dini pada waktu itu. Nah akhirnya mereka sering ngumpul dan bisa dikatakan mereka ini menjadi satu geng gitulah. Jadi 3 ini, si Farah, Dini, Ajeng ini menjadi satu geng gitu kan. Nah akhirnya ospek ini masih terus berlanjut sampai pada akhirnya ospek ini selesai dan tibalah masa perkuliahan ini pun dimulai. Jadi Farah, Dini, Ajeng ini mulai kuliah gitu. Jadi karena memang kuliah di bagian kesehatan, jurusan kesehatan ini memang kuliahnya sangat ketat. Jadi dosen-dosen ini benar-benar sangat disiplin karena ini berkaitan dengan kesehatan gitu loh. Jadi kuliahnya ini benar-benar padat mereka. Nah, berjalannya hari ke hari, ini belum ada keanehan apapun sampai pada 2 minggu kemudian ibu kos dari Farah ini seringkali datang ke kamarnya Farah gitu. Seringkali datang ke kamarnya Farah ini sekedar untuk seperti menanyakan, "Nduk, piye nduk ayu? Sehat-sehat ya nduk? Betah to neng kene?"
Jadi gimana anak cantik? Sehat kan di sini? Betah ya di sini? Oh nggih Bu, betah Bu. Alhamdulillah. Oh nggih pun. Oh ya sudah ditinggal. Jadi seringkali datang ini setiap harinya selama seminggu ini untuk bertanya seperti itu. Nah pada waktu itu Farah ini sudah tidak pernah mendengar ada suara tangisan perempuan lagi. Sampai setelah ibu kosnya ini datang selama seminggu, tiba di hari Senin setelah Farah ini kuliah, Farah ini benar-benar capek. Dia ini ingin istirahat di dalam kamarnya. Dia mau tidur gasik. Nah Farah ini akhirnya tidur pada sekitaran jam 8 malam setelah Farah ini makan malam. Nah pada sekitaran jam setengah 12 malam, Farah ini kembali mendengar suara perempuan nangis dari kamar sebelahnya. Nah, nangisnya ini masih sama rencang-rencang seperti yang Farah ini sempat dengar pertama kalinya ini. Nangisnya ini terseduh-seduh, seperti orang yang benar-benar sedih. Ini suara perempuan, terisak gitu loh. Nah, akhirnya di situ, Farah ini jadi kepo gitu loh. Jadi kepingin ngerti, dia penasaran, ini sebenarnya siapa? Tapi Farah ini tidak enak mau ngetuk karena kondisinya kan nangis gitu. Sampai pada akhirnya Farah ini punya rencana. Ya sudahlah besok tak tanya mbak-mbak kos. Ini ada namanya Mbak Arum ini yang di kamar bawah ini dekat dengan si Farah ini. Jurusannya juga analis kesehatan tapi kakak kelas dari Farah. Jadi mereka ini akrab. Farah sering minta bantuan ketika ada tugas kuliah. Nah singkat cerita keesokan harinya Farah ini kan mau mandi. Jadi kalau mandi ini ada di bawah. Kamar mandi ini dibikin terpadu gitu loh. Di bawah semuanya ada 7 kamar mandi, banyak sekali. Di bawah semuanya. Nah, Farah ini turun bawa anduk, bawa peralatan mandi seperti biasa. Dan ternyata benar saja Mbak Arum ini juga lagi nunggu giliran untuk mandi karena antri gitu kan, penghuni kos kan banyak. Nah, disitulah si Farah ini tanya sama Mbak Arum ini. Farah ini manggilnya Kak Arum gitu loh. Kak, mau mandi ya Kak? Iya ini, Far, kamu juga ada kuliah pagi? Iya. Kak, aku mau tanya Kak sama Kak Arum sambil megang ini loh alat mandi itu. Mereka duduk berdua mau tanya apa? Tugas kuliah lagi? Enggak Kak, aku bukan mau tanya itu. Aku mau tanya ini penasaran. Itu sebelahku. Itu kan ada kamar. Iya terus? Itu yang menghuni siapa ya Kak? Yang menghuni? Nah emang kenapa toh? Aku kok 2 kali. Ini dulu pertama kali aku di sini Kak. Lalu semalam ini aku kok denger ada suara cewek yang nangis gitu. Nangisnya kayak sedih. Apa ada masalah apa gimana? Siapa tau Kak yang menghuni? Setauku nggak ada yang menghuni kok Far. Udah lama itu kosong. Nah disitulah si Farah ini agak kaget loh. Yang bener Kak. Wong aku denger kok aku pertama di sini itu loh. Hari pertama aku ngekos di sini. Terus baru semalam ini nangis gitu loh. Nangisnya kayak nangis sedih. Yang bener Kak Arum. Masa kosong? Beneran itu udah kosong lama. Lah terus kemana yang menghuni? Ya udah tahu aku. Masa aku mau ngurusin orang lain? Ya barangkali tahu Kak. Emang kosong Kak? Kosong beneran kosong. Nggak tahu, aku juga nggak tahu kok. Oh sudahlah, aku tak mandi dulu, udah siang ini, mau ada yang kosong. Sudah Kak, terima kasih. Akhirnya Kak Arum ini pun mandi. Nah Farah ini kan di situ mikir kosong. Lah terus yang nangis ini siapa? Ambulah, jadi seperti itu. Akhirnya Farah ini nggak tak pikirin. Barangkali suara apa? Aduh, payo. Akhirnya si Farah ini mandi. Dia pun berangkat kuliah. Nah, ketika istirahat kuliah gitu kan, menunggu kuliah berikutnya, Farah ini di kantin sama Dini sama Ajeng, dia sempat menceritakan hal itu. Nah, Dini sama Ajeng ini pun, oh jangan-jangan kosmu itu angker gitu loh. Ah yang bener kamu, kata si Farah ini kan, jangan nakut-nakutin aku lah. Nah itu, kata Kak Arum itu kok kosong terus, kamu denger ada suara perempuan. Udahlah, udah kalian malah tak curhatin malah nakut-nakutin aku. Udah, gini aja Far, kalau kamu memang takut, yuk nginep di rumahku. Kata si Dini, apa itu di kosnya si Ajeng gitu loh. Iya loh Far, enggak apa-apa, di kosku ya enggak apa-apa, kata Ajeng. Barang seminggu atau gimana lah, sambil kamu ini, sampai kamu enggak takut gitu loh, reda gitu ketakutanmu. Udahlah bismillah, aku ya sholat juga kok. Insya Allah enggak ada apa-apa. Oh ya sudah kalau gitu. Nah akhirnya Farah ini pulang gitu ke kos. Jadi ketika di kos, Farah ini pun selalu sholat. Dia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu karena kondisinya musola. Farah ini pengen jamaah sebenarnya, tapi musolanya ini jauh sekali, ada di dekat kampus. Sampai akhirnya dia ini sering kali sholat sendiri gitu di kos. Jadi sering si Farah ini memang hampir dipastikan lah malah sholatnya ini sendiri di kos. Jadi tidak ada gangguan apapun
Awal-awal Farah ini ngekos, sampai hari ini berjalan terus, sampai pada 6 bulan berikutnya. Keanehan ini benar-benar mulai terjadi ini rencang-rencang. Jadi setelah 6 bulan Farah ini kos di situ, ada keanehan-keanehan yang Farah ini rasakan. Jadi ketika Farah ini sedang sholat, Farah ini seringkali seperti ada yang bisikin gitu loh, dari arah belakangnya seperti shh, 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 shh. Farah ini merasakan betul, tapi karena dia ini emang taat, dia tetap berusaha khusyuk dalam sholatnya. Jadi seringkali ini sholat maghrib sama sholat isya, ada gangguan-gangguan seperti bisikan seperti itu. Dan itu berlangsung terus-menerus, hari ke hari. Berjalan seminggu setelah gangguan seperti bisikan-bisikan seperti itu, ibu kosnya ini seringkali menghampiri Farah. Jadi kalau pagi hari ibu kosnya ini datang dengan pakaian busana ini seperti layaknya sinden, jadi sudah menjadi ciri khas dari ibu kosnya. Pagi hari datang ke kamarnya Farah, kasih sarapan. Dan di situ bu kosnya, "Dimaem yo nduk yo, masakan ibu kan enak." "Oh nggih bu." Farah ini tidak mikir aneh-aneh awalnya. Dimakan sarapan itu. Dan sore harinya ibu kosnya datang lagi dengan busana masih seperti itu, kasih makan malam. Jadi awalnya tidak ada curiga dari si Farah ini, sampai berjalan seminggu dan 2 minggu. 2 minggu berjalan, ibu kosnya ini selalu seperti itu. Dan yang paling membuat aneh selama 2 minggu ini, setiap habis ngasih makan malam, ibu kosnya ini kan pergi dari kamarnya si Farah. Lalu menjelang jam 10 malam, ibu kosnya ini pasti datang lagi ke kamarnya Farah. Dan anehnya, padahal kamar ini sudah dikunci dari dalam, kunci ini ada di dalam gitu loh, dikunci sama Farah. Tapi anehnya ibu kosnya ini bisa masuk secara langsung tanpa mengetuk. Nah itu yang menjadi kejanggalan Farah. Tapi Farah ini mikir, apa punya kunci cadangan apa-apa, tapi kunciku ini kok masih nyantol gitu loh, tapi kok bisa buka ibu kos. Selalu datang ibu kosnya. Dan ketika datang dalam 2 minggu ini, selalu menina bubukkan Farah. Jadi seperti ngajak Farah ini ngobrol. Awalnya di sekitaran hampir jam 10 ini, Farah ini diajak ngobrol mengenai, "Nduk, piye nduk kuliahmu? Nduk piye ning kene betah gak? Nduk wis ning ndi wae ning Jogja?" Jadi pertanyaan-pertanyaan umum seperti itu. Jadi Farah ini akhirnya akan menjawab. Dia ini menjadi agak kerasan pada waktu itu. Jadi ibu kosnya ini sangat perhatian. Sambil Farah ini dipangku. Di pangku ini seperti di pangkuan dari ibu kosnya. Ibu kosnya ini sambil belai-belai rambutnya gitu loh, sambil ngajak ngobrol, nonton TV. Dan seringkali ibu kosnya ini setelah ngobrol, ini tiba-tiba seperti nyinden gitu, menembangkan lagu-lagu Jawa. Sambil nonton TV. Jadi Farah ini seakan-akan seperti ada di pelukan ataupun di pangkuan dari ibunya sendiri. Jadi Farah ini benar-benar merasa nyaman. Jadi secara antara sadar dan tidak sadar, Farah ini merasa nyaman sekali ketika seperti ikutukan oleh ibu kosnya. Seminggu 2 minggu ini berjalan, Farah ini masih betah saja, belum menaruh curiga awalnya, sampai pada titik Farah ini pulang kuliah, pulang agak malam, hampir jam 8 malam. Setelah 2 minggu ini, dia mau masuk ke kamarnya. Farah ini mencium aroma kemenyan dan dupa, juga wangi-wangian bunga. Ini yang sangat menyengat dari arah kamar pavilion yang sebelahan dengan kamarnya Farah. Kok bau seperti ini? Nah, Farah ini ini kan bau kemenyan, ini kan bau dupa, bau bunga-bungaan. Kok bau seperti ini ya? Jadi benar-benar Farah ini menaruh curiga pada waktu itu. Ibu kosnya apa memang sukanya seperti ini dengan wangi-wangian untuk aromaterapi? Awalnya mikir seperti itu Farah. Dia pun masuk kamar. Jadi Farah ini agak terganggu karena Farah ini tidak begitu suka dengan aroma-aroma seperti itu. Akhirnya gampang lah, aku nanti besok mau bilang sama ibu kos kalau aku agak terganggu. Kalau memang ada kesukaan dari ibu kosnya seperti itu, aku mau pindah kamar aja karena kamar bawah ada yang kosong gitu loh. Akhirnya Farah ini masuk kamar. Nah pada waktu itu ibu kosnya sama. Jadi ke kamar Farah membawa makan malam. Ini masuk seperti biasa, "Klek, Duk Farah, kok Bali ini dalu banget Duk, kok pulangnya malam sekali?" "Oh nggih Bu, ini tugas kuliah padet." "Oh pasti kesel yo, capek ya." Nah akhirnya ini dimakan dulu. Biasa ini Bu masakin buat Duk Farah.
Oh nggih Bu, matur suwun. Nah, pada waktu itu Farah ini pamit untuk mandi, dan ternyata setelah mandi ibu kosnya ini masih ada di dalam kamarnya. Jadi seperti biasa, Farah ini mulai seperti makan gitu kan, makan malam, ibu kosnya ini berpamitan. Nah, pada waktu itu ibu kosnya ini sempat bilang sama Farah ini, "Nduk Farah, mengko bengi ibu gak iso mene yo, ibu ndak bisa kesini. Jadi tidak bisa menina bubukkan untuk sementara." "Oh nggih Bu, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Tidak apa-apa." Ya sudah kalau gitu. Ibu kosnya ini halus sekali. Jalan ibu kosnya ini dari kamarnya Farah ini turun gitu loh, menuju ke rumahnya yang ada di bawah. Nah, aroma dupa kemenyan ini, bunga masih menyengat. Nah, Farah ini sampai agak melokok gitu, agak mau muntah karena dia habis makan gitu kan, karena dia tidak suka dengan aroma seperti itu. Sampai pada akhirnya benar-benar Farah ini sangat terganggu dengan aroma ini. Dia ini tidak bisa tidur walaupun badannya ini sangat capek pada hari itu karena aroma-aroma ini. Jadi pada sekitaran jam setengah 12, Farah ini belum tertidur. Dia ini pengen buang air kecil. Dia masuk ke kamar mandi yang ada di dalam kamarnya. Dia masuk, setelahnya dia ini keluar. Nah, ketika Farah ini keluar, sudah kebiasaan dari Farah kalau mau tidur, ini memang lampunya dimatikan, lampu utama. Dia cuma pakai lampu tidur yang berwarna kuning hangat. Nah, pada waktu itu Farah ini keluar dari kamar mandi. Kamarnya ini sudah menggunakan lampu kuning hangat. Farah ini melihat ke arah jendela, di mana jendela ini jendela jadul dari kamarnya yang sempat tak sampai di depan. Ini kan Farah seringkali dibuka sedikit biar adem gitu, ada angin yang masuk. Jadi korden ini dibuka juga sedikit. Nah, pada waktu itu Farah ini melihat, loh, kok ada seseorang. Jadi Farah ini akhirnya kan dihampiri sama Farah. Ketika Farah ini mau buka pintu, dia pegang gagang pintu. Dia melihat dari arah jendela yang terbuka sedikit ini. Farah ini kaget loh. Wah, ada sosok perempuan. Sosok perempuan ini rambutnya panjang. Panjang sekali. Menggunakan kaos berwarna putih. Menggunakan celana pendek. Tapi membelakangi dari kamar si Farah. Nah, Farah ini coba mau menyapa gitu loh. Nah, ketika Farah ini mau menyapa, tiba-tiba cewek yang dia lihat membelakangi dia di depan kamarnya nangis. Nangisnya ini Farah kenali betul. Suaranya ini terseduh-seduh, terisak, seperti yang sering kali Farah ini dengar. Nah, pada waktu itu Farah ini agak kaget. Katanya kamar sebelah ini kosong. Ini siapa ya kok nangis di sini? Nah, akhirnya Farah membuka pintu. Dia mau menyapa. Dia mau tanya karena dia penasaran, udah tidak tahan gitu loh. Ini siapa sebenarnya? Dibuka kamar, pintu kamarnya, Farah keluar. Sosok cewek ini udah tidak ada. Loh, barusan di sini kok udah tidak ada ya? Mbak. Farah ini coba berjalan gitu, menuju ke arah tangga ke bawah juga. Loh, kok tidak ada siapa-siapa. Jadi benar-benar sepi, senyap. Kondisinya ini sudah gelap. Kos-kosan ini sampai bawah ini sudah lampunya kuning-kuning, udah pada tidur semua. Mbak, tidak ada suara apapun. Akhirnya Farah ini agak merinding gitu loh. Duh, siapa ya? Farah pun langsung berlari. Agak berlari ini menuju kamarnya. Dia pun langsung meringkuk gitu di selimutnya. Dia pun langsung kunci kamarnya. Dia tidur pada malam itu. Nah, keesokan harinya Farah ini kuliah. Setelah kuliah, Farah ini sama, pulang ke kos agak malam. Nah, pada waktu itu ibu kosnya juga sama, menghantarkan makanan gitu loh. Jadi menghantarkan makanan, setelahnya ibu kosnya ini akan beranjak dari kamarnya si Farah ini. Nah, pada waktu itu ibu kosnya juga bilang lagi, "Nduk, ibu gak iso mene yo, gak iso ngeloni kowe, ndak bisa menina pupukkan kamu." "Nggih Bu, mboten napa-napa niki matur suwun lho Bu, kula kok ngrepoti terus. Dibawain makanan terus. Kula badhe tumbas mawon Bu. Di luar gitu, mau beli makanan saja sendiri di luar." "Oh, gak apa-apa, Nduk. Kenapa toh? Masakane ibu gak enak yo?" "Oh, mboten kados niku, Bu. Farah cuma ndak enak aja gitu loh." Jadi ibu kosnya ini, "Kenapa Nduk? Masakan ibu ndak enak ya?" "Enggak Bu," Farah itu menjawab. Farah ini kan merasa ngerepoti gitu, tapi ibu kosnya ini agak memaksa gitu. "Enggak masalah, udah tak masakin aja." Oh ya sudah. Makanan ini dimakan lagi. Nah, malam harinya dan pada malam itu juga Farah ini masih mencium loh aroma dari kemenyan, dupa, kembang. Tapi dia ini mau bertanya dengan ibu kosnya ini ndak enak gitu loh. Jadi Farah ini akhirnya menyimpan rasa itu saja. Udahlah, ndak tak tanyain, nanti juga toh hilang sendiri. Walaupun Farah ini ndak betah gitu dengan aroma-aroma seperti itu. Sampai ini akhirnya makanan dari ibu kosnya dia makan malam lagi. Dia ini mengerjakan tugas-tugas kuliahnya. Dia pun beranjak tidur. Nah, pada malam itu
Farah ini tidak mengalami keanehan di kamarnya. Akan tetapi Farah ini mengalami satu mimpi. Nah, dalam mimpinya Farah ini seperti mengalami deja vu. Sesuatu yang pernah Farah ini alami dan dia alami lagi. Jadi Farah ini merasa seperti dari kamar mandi. Kamarnya ini sudah gelap, hanya dengan cahaya lampu kuning hangat. Jadi seperti kemarin ini kondisinya, rencang-rencang. Farah ini keluar. Dia ini melihat ada satu perempuan lagi di depan. Ini sedang berdiri, sama. Kondisinya Farah juga sama, melihat ke jendela yang jadul. Nah, Farah jalan, Farah melihat cewek ini nangis. Gitu loh. Cewek ini nangis, Farah ini sama. Buka gagang pintu kamarnya, dia keluar. Tapi ketika Farah ini keluar, cewek ini masih ada di situ. Ketika kejadian nyata kemarin, Farah ini kan tidak melihat adanya cewek itu ketika dia keluar kamar. Nah, pada waktu itu masih cewek ini. Nah, Farah ini nyeluk gitu loh, dipanggil, Mbak Mbak. Cewek ini masih nangis gitu loh, terseduh-seduh. Mbak kenapa Mbak? Nangis kenapa? Ditanya sama si Farah, kenapa Mbak nangis kenapa? Kowe ojo neng kene, pindah wae. Kamu jangan di sini, pindah saja. Loh Mbak, lah kenapa Mbak? Pokoknya pindah ae, kowe ojo neng kene, pokoknya pindah saja kamu, ojo, jangan di sini gitu. Loh Mbak, ibu kos kan baik. Kenapa Mbak? Kok Mbaknya nyuruh aku pindah dari sini? Pindah, anut aku. Nek gak gelem dasmu ki remek. Nah, tiba-tiba setelah cewek ini seperti membentak Farah, pindah saja kamu, pindah saja, daripada kepalamu pecah. Farah ini terbangun dari mimpinya. Nah, ketika Farah ini terbangun, dia ngos-ngosan, dia ini berkeringat dingin. Nah, pada waktu itu sudah pagi, udah sekitaran jam 5 subuh. Nah, Farah ini terbangun. Farah ini ngos-ngosan, ya Allah udah jam 5. Akhirnya Farah ini pun langsung mengambil air wudhu, dia melaksanakan ibadah sholat subuh. Nah, setelahnya Farah ini pun berangkat kuliah. Jadi Farah ini sudah merasakan beberapa keanehan gitu loh. Pada minggu-minggu Farah ini di situ. Nah, sampai pada akhirnya diceritakanlah kejadian yang dia alami ini kepada dua sahabatnya, Dini dan Ajeng. Nah, Dini dan Ajeng ini pun menanggapi, itu kok sepertinya kosmu ndak beres ya, angker berarti kosmu itu. Udah kamu pindah kos. Iya ini tapi udah dibayar lagi kok. 1 semester lagi, 6 bulan lagi. Jadi kan ini udah berjalan 6 bulan, udah habis gitu. Udah dibayar lagi sama orang tuanya dari Farah. Ini sayang kalau udah ditempatin gitu loh. Jawab si Farah ini. Oh ya sudah, pokoknya kalau ada apa-apa yang benar-benar aneh, kamu hubungin kami. Nah, Farah ini nurut sama kedua temannya. Ya udah, nanti tak hubungin aku. Kalian ini kalau aku ini merasakan ada satu hal yang benar-benar aneh. Nah, seperti biasa, habis kuliah Farah ini pulang ke kos. Nah, ketika Farah pulang ke kos ini agak gasik, agak cepat gitu pulangnya. Jam 5 ini Farah udah siap-siap mau mandi, udah di bawah gitu loh. Udah di bawah, dia mau mandi. Nah, pada waktu itu Farah ini pengen mandi di bawah gitu. Walaupun kamar mandinya ini ada, di dalam kamarnya ada kamar mandi, tapi kan kamar mandi dalam sempit. Farah ini seringkali kamar mandi dalam di kamarnya ini untuk dia ini buang air besar, buang air kecil gitu. Kalau mandi seringnya di bawah. Di kamar mandi yang terpadu ini yang ada 7 buah ini banyak. Nah, Farah ini turun, dia ini ketemu dengan Mbak Arum pada waktu itu. Mbak Arum dan Farah ini bertanya lagi, intinya Mbak Arum, aku kok mengalami seperti ini ya Mbak. Pokoknya diceritakan hal aneh yang Farah ini alami. Loh mosok toh? Aku malah tidak pernah terjadi apa-apa ketika tinggal di sini gitu loh. Jadi alhamdulillah mungkin kamar atas memang seperti itu. Lah kamu pindah aja toh ke kamar bawah, coba tanya dengan ibu kosmu. Nah, akhirnya dikasih tahu seperti itu sama Mbak Arum ini kan si Farah ini nurut gitu. Nah, Farah ini kan ya sudahlah, lagian kamar mandi juga di bawah aja, enggak usah pakai kamar mandi dalam. Karena kamar kos di bawah ini enggak ada kamar mandi dalamnya. Awalnya dari Farah ini milik kamar di atas karena ada kamar mandi dalamnya gitu loh rencana. Akhirnya ya sudahlah, nanti kalau ibu kos ngasih makanan malam hari, aku tak bilang sama ibu kos. Nah, benar saja di malam harinya ibu kos ini datang lagi bawa makanan. Nah, di situ Farah ini udah menaruh kecurigaan terhadap ibu kosnya. Karena kondisinya ketika mandi tadi sempat tanya Farah ini, Mbak Arum pernah nggak dikirimin makanan-makanan sarapan, makanan makan malam sama ibu kos gitu? Sering nggak dikirimin? Bahkan setiap hari? Nggak pernah lah sama sekali. Apa-apa ya beli sendiri aku. Emang kenapa toh? Nah, pada waktu itu si
Farah ini tidak bilang sama Mbak Arum ini, Kak Arum ini, kalau dia ini dibawain, barangkali nanti menjadi masalah sendiri, jadi iri-irinan gitu loh. Jadi Farah ini diam aja, tidak apa-apa, barangkali aja Kak gitu loh. Si Farah ini cuma seperti itu bertanya. Nah, ketika ibu kosnya ini ngasih makan malam, Farah ini kan akhirnya naruh curiga, ini ibu kos kok selalu ngasih aku makanan. Tapi Farah ini tidak tanya, tidak enak dia. Dia cuma bilang, Bu, aku pingin pindah di kamar bawah aja ya Bu. Karena aku pingin kamar mandinya deket gitu. Aku pingin di kamar mandi bawah. Nah, ibu kosnya ini seperti mengerutkan dahi dan jangan di sini aja. Di bawah ini agak beler-beler. Itu anak kosnya. Di bawah ini agak nakal-nakal anak kosnya gitu. Udah, Nduk Farah ini kan anak yang baik. Udah di atas aja. Nggak usah di bawah. Manut ya ibu. Udah jangan khawatir ibu yang kesini terus. Nah, Farah ini pun seperti terhipnotis. Lagi-lagi, oh nggih Bu. Seperti tidak ada kekuatan untuk Farah ini menolak terhadap ibu kosnya. Nah, ada keanehan lagi ketika malam itu Farah ini makan. Kan malam gitu, ibu kosnya ini menunggui, tumben gitu. Nah, setelah makan malam, Farah ini mau mengerjakan tugas. Ibu kosnya ini masih saja di situ nonton TV gitu, ditungguin. Farah ini ngerjain tugas sampai selesai, bener-bener selesai, sekitaran jam 10 malam. Farah ini pun bilang sama ibu kosnya gitu loh, Bu, Farah pada istirahat. Oh iya nduk, Rene sik nduk, Rene sok. Nah, pada waktu itu Farah ini dipangku lagi. Di pangkuan dari ibu kosnya ini. Dilus-lus lagi, terus diceritain cerita-cerita rakyat. Legenda-legenda yang ada di Yogyakarta. Jadi seperti cerita-cerita mitos, cerita rakyat yang ada di Jogja. Diceritain, sampai Farah ini benar-benar terbuai gitu loh. Seperti antara sadar dan tidak sadar gitu loh. Farah ini seperti benar-benar terbuai. Dan Farah ini ingat betul, di malam itu ibu kosnya ini tiba-tiba ini mendudukkan Farah, tapi Farah ini antara sadar dan tidak sadar di depan TV. TV ini dimatikan oleh ibu kosnya. Nah, Farah ini seperti duduk di kasur gitu. Ibu kosnya ini tiba-tiba berada di belakangnya Farah. Nah, Farah ini agak noleh gitu loh. Dilihat sambil Farah ini antara sadar dan tidak sadar, sayu-sayu ini. Matanya melihat ibu kosnya ini di belakangnya. Ini menembangkan lagu Jawa lagi seperti nyinden. Nah, tangannya ini seperti sinden. Pada waktu itu, aneh sekali. Sambil matanya ini seperti memandang ke arah-arah langit-langit kamar gitu loh. Nah, pada waktu itu Farah ini ingin bertanya, tapi mulutnya, lidahnya terasa keluh. Mulutnya ini seperti gagap, tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Dia ini lemes, antara sadar dan tidak sadar. Ibu kosnya masih terus menambangkan lagu Jawa itu, seperti nyinden, tangannya ini seperti ini. Tiba-tiba, Farah ini seperti udah lemes sekali. Ibu kosnya ini selesai nembang. Nah, ditepuk bahunya dari si Farah ini. Nduk Ayu, istirahat yo. Ibu tak balik sih ning ngisor. Istirahat yo, Nduk Ayu. Ibu tak kembali dulu ke rumah bawah. Nah, pada waktu itu, Farah ini melihat dengan cahaya kuning setelah dimatikan oleh ibu kosnya ini, lampu utamanya. Farah ini melihat ibu kosnya ini masih menggunakan busana layaknya seorang sinden. Dia ini berjalan keluar. Jadi ibu kosnya ini memakai busana sinden. Ibu kosnya ini keluar dari kamarnya Farah. Nah, pada waktu itu antara sadar dan tidak sadar, Farah ini melihat ibu kosnya ini masih menggunakan busana kebaya layaknya sinden. Tapi kepalanya ini berubah seperti kepala monyet. Nah, pada waktu itu Farah ini agak menjerit. Yang tadinya agak gegap ini bisa menjerit karena saking ketakutannya. Nah, ibu kosnya ini sempat noleh. Dan noleh ini wajahnya benar-benar berwajah monyet yang sangat menyeramkan. Matanya ini merah, mulutnya ini menganga dan mengeluarkan taring-taring di pojokan dari mulutnya ini. Nah, disitulah Farah ini benar-benar ketakutan. Farah ini cuma bisa menjerit perlahan gitu loh. Karena seperti gagap Farah ini. Ketakutan. Nah, setelahnya pintu kamar ini ditutup oleh ibu kosnya. Ibu kosnya ini menjauh dari kamarnya Farah. Setelah itu Farah ini, entah apa yang Farah ini rasakan karena dia sudah seperti tidak sadarkan diri. Nah, di keesokan harinya Farah terbangun. Farah ini bangun 6:30. Tumben Farah ini kesiangan. Jadi Farah ini bangun, lemas sekali badannya. Farah ini merasa ada yang aneh dengan dirinya. Loh, aku ini tidak pernah meninggalkan sholat subuh. Aku kok bangun malas-malasan gini.
Jadi lemes banget. Dan ada rasa Farah ini malas sekali untuk berangkat kuliah. Entah pada waktu itu. Nah, sampai akhirnya di hari itu Farah ini bolos kuliah. Nah, kondisinya sama. Ketika bolos kuliah, pagi-pagi udah dianterin sarapan oleh ibu kosnya. Nah, pada waktu itu Farah ini masih agak ketakutan gitu loh. Dia pun akhirnya kan di situ bertanya, Bu, ibu kok semalam gini-gini dijelasin. Nah, ibu kosnya ini sangat tenang. Nduk Farah ini kan agak rodok meriang mau bengi. Yo kelingan gak? Tak pijeti ibu, tak elus-elus. Nah, Farah ini seperti nurut. Tidak punya kekuatan lagi. Oh nggih Bu, matur nuwun. Makan lagi sarapan yang dibawa oleh ibu kosnya. Farah ini benar-benar lemas seharian ini, seperti tidak ingin melakukan aktivitas apapun. Dan malamnya ibu kosnya sama, mengantarkan makanan. Sama seperti hari-hari sebelumnya. Farah ini dilus-lus lagi, ditembangkan lagu Jawa lagi. Ini hari berhari. Sampai hampir seminggu Farah ini tidak berangkat kuliah sama sekali. Karena dia merasa dirinya ini benar-benar lemes sekali. Pengennya ini tidur aja di kos. Nah, pada waktu itu Farah ini punya pemikiran untuk menghubungi kedua temannya, Dini dan Ajeng ini. Tapi ada rasa yang seperti menghalangi Farah ini untuk menghubungi kedua temannya. Jadi Farah ini ingin ngechat dengan BBM, BlackBerry Messenger. Dulu kan 2009 masih musimnya BlackBerry Messenger, belum ada WhatsApp. Ada sesuatu yang menghalangi Farah, membuat Farah ini tidak bisa untuk ngechat temannya. Jadi benar-benar pegang HP aja dia malas. Dia nonton TV, dia lemas gitu loh di kos. Benar-benar ini berjalan. Sampai pada akhirnya 1 minggu Farah ini tidak berangkat kuliah. Si Dini sama Ajeng ini kan akhirnya main ke kosnya si Farah ini. Nah, pada waktu itu diketuk-ketuk sama kedua temannya ini. Si Farah ini tidak membukakan, dalam artian Farah ini ada rasa tidak ingin menemui kedua sahabatnya. Benar-benar tidak ingin menemui sahabatnya. Jadi dicuekin sahabatnya ini. Nah, pada waktu itu dua sahabatnya ini pun pergi dari kosnya gitu loh. Nah, sampai pada akhirnya belakangan hari setelah semua ini terbongkar gitu loh. Dua sahabatnya ini pada waktu itu sempat ditanyain sama dosennya gitu. Karena kuliah mereka ini juga ketat, jamnya padat karena ini berkaitan dengan kesehatan. Dosennya ini sempat tanya, Farah kok udah seminggu nggak masuk kuliah? Din, Jeng, ini kenapa? Ini kan udah ketinggalan kuliah. Coba dicari tahu gitu. Sampun Pak, sudah. Tapi nggak tahu Farah ini kemana, dihubungi juga susah. Nah, ibuku juga berusaha menghubungi ibunya dari Farah. Juga ibunya Farah ini menghubungi Farah juga tidak bisa gitu loh, tidak diangkat, tidak apa. Ya barangkali sakit atau apa gitu loh menurut bapak ini dari bapak dosennya. Kalau sakit ya dirawatnya di mana gitu kan, cari tahu. Enggak Pak, Farah ini sepertinya kok di kos, tapi kok Farah ini seperti tidak pengen menemui kami Pak. Kami udah sempat ke sana. Sampai pada akhirnya hari berhari ini berlalu. 1 minggu kemudian lagi, berarti totalnya 2 minggu. Si Farah ini benar-benar tidak berangkat kuliah. Farah ini masih lemas saja di kos. Jadi kondisinya sama, ibu kosnya ini masih seperti itu. Nah, saya ceritakan dari sisi Mbak Dini ini. Dari sisi Dini, belakangan Dini ini kan menuturkan kepada Farah setelah semuanya ini terbongkar. Nah, diceritakan kepada kami oleh si Farah ini. Jadi pada waktu itu dari sisi Mbak Dini ini, Mbak Dini ini kan punya seorang ibu yang kenal dengan ibunya si Farah, Bu Umi. Nah, pada suatu malam 2 minggu setelah Farah ini tidak berangkat kuliah, Bu Umi ini sempat bermimpi. Jadi dalam mimpi Bu Umi ini ditemui oleh satu leluhurnya. Karena Bu Umi ini kan masih kerabat dekat sekali dengan Kesultanan Jogja. Ditemui leluhurnya. Nah, pada waktu itu leluhurnya ini berkata kepada Bu Umi dalam mimpinya, iku koncone Prandini mesakno. Dekne kena guna-guna. Ndang dislametno. Nek gak ndang dislametno, caiku mung duwe wektu 29 dina. Nek dekne gak dislametno, dekne gak selamat. Jadi leluhur dari Bu Umi ini, ibunya dari si Dini, ini berkata yang artinya itu teman dari anakmu Prandini. Dini, ini namanya Prandini. Temennya, ini kasihan, diselamatkan. Cepat-cepat diselamatkan. Dia cuma punya waktu 29 hari.
kalau dia tidak kunjung diselamatkan, dia tidak akan selamat. Nah, pada waktu itu, akhirnya Bu Umi ini langsung menyampaikan hal itu kepada Dini. Nih, ibu kok di impenio, Mbah Buyut, ibu ini di mimpi ini sama kakek Buyut gitu. Loh, lah di mimpi ini apa Bu? Dijelaskan kan di situ. Nah, pada waktu itu akhirnya Bu Umi ini bilang sama Dini, Din, coba kamu bisa ndak bisa ajak si Ajeng, ambil, jemput secara paksa si Farah dari kosnya. Farah ini kena guna-guna. Ini ibu kosnya ini yang punya niatan jahat. Ibu udah tak mediasi. Jadi si Bu Umi ini juga pinter gitu, karena dia masih keturunan seperti itu, dia ini bisa mengenai hal-hal spiritual. Jadi dia ini tahu sebenarnya. Nah, pada waktu itu Bu Umi ini merasa salah gitu loh. Dia kasih info kosnya yang dia kasih ternyata kok seperti ini yang punya. Karena dia juga dapat info dari temennya. Dia kan merasa salah, jadi dia merasa beban moral bertanggung jawab kepada orang tua dari si Farah. Akhirnya mau ndak mau, bisa ndak bisa paksa Farah ini jemput, ambil dari kosnya, bawa ke sini, biar tak rawat ibu di rumah, suruh tinggal di sini. Nah, akhirnya si Dini ini pun ngajak si Ajeng gitu loh. Jeng, ini seperti ini kondisinya. Loh, apa iya? Iya. Akhirnya berusahalah mereka ini untuk menjemput si Farah ini. Tapi benar-benar Farah ini tidak mau buka pintu dari kamar kosnya gitu loh. Jadi sehari 2 hari ini udah mencoba mereka, tapi benar-benar tidak bisa. Nah, sampai pada akhirnya Bu Umi ini pun bilang, udah hari ini harus bisa. Ini udah sisa 26 hari. Hari ini kalian harus bisa. Mau gimana caranya? Kalian ngajak temen cowok kalian dobrak pintu kamarnya. Nah, akhirnya ngajaklah Anton, temen dari si Dini, Ajeng dan Farah ini, yang satu jurusan lah dengan mereka, yang badannya agak gede. Nah, Anton ini bingung loh. Aku kon suruh dobrak, ini suruh apa? Udah kamu ikut aja. Gampang, nanti tak ceritain di lain hari. Kalau udah selesai semuanya. Intinya bukan berbuat jahat, Anton. Anton akhirnya nurut. Berangkatlah mereka bertiga kan, Anton, Dini, dan Ajeng ini ke kosannya Farah. Sampai depan kosnya Farah, sama kondisinya. Farah ini tidak mau membuka pintu. Dan mereka bertiga ini lihat, ibu kos dari Farah ini pergi gitu, pakai becak. Nah, mumpung pergi, kebetulan. Jadi pada waktu itu Anton langsung disuruh dobrak. Didobraklah kamar ini sama si Anton. Dar, sampai kamar ini terbuka pintunya. Dan benar saja Farah ini kondisinya benar-benar terkapar lemas gitu loh. Seperti matanya ini tatapannya kosong sekali, wajahnya pucat, badannya ini kurus. Nah, disitulah langsung si Dini, si Ajeng, si Anton ini langsung bawa Farah. Nah, pada waktu itu Dini ini bilang sama Anton, tolong Ton, itu ada tas gede, ransel, ini dibawa semua, barang dari punya Farah ini. Karena menurut ibuku ini harus dibawa semua, jangan ada yang tersisa. Kamu cat semuanya, di situ ada rambut, bekas apa rontokan rambutnya Farah atau apa, tolong dibersihkan. Aku tak bawa dulu ini si Farah ke rumahku, kata si Dini. Anton ini nurut. Jadi si Farah ini dibawa Dini sama Ajeng ini menuju ke rumahnya dari si Dini. Nah, pada waktu itu Anton ini benar-benar bersih-bersih, rencang-rencang. Jadi sisa rontokan rambut yang sempat Farah ini habis sisiran dan lain sebagainya, barang-barang diambil semua, dibawa, dibersihkan, benar-benar bersih, clear. Sampai Anton ini ngos-ngosan, dan Anton ini pun menuju ke rumahnya Dini gitu loh. Nah, ketika Dini dan Ajeng ini baru sampai rumahnya si Dini, bawa si Farah ini, ibunya ini udah nunggu di depan rumah sambil bawa sapu lidi gitu loh. Nah, setelah turun dari becak, karena dibawa pakai becak ini tadi si Farah ini sama Dini sama Ajeng, ibunya ini langsung teriak, ayo dok, cepet, gawonen, ning jero omah, gawonen, cepet. Seperti agak khawatir Bu Umi ini. Sampai akhirnya diajaklah kan si Farah ini masuk ke dalam rumah. Nah, sesampainya di dalam rumah, Farah ini didudukkan dengan kondisi yang benar-benar mengagetkan mereka semua. Farah ini kurus kering, wajahnya pucat. Nah, sampai di rumah didudukkan ini langsung di seblak-seblak gitu loh. Di tablok-tablok ini menggunakan sapu lidi tadi yang dibawa oleh Bu Umi sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi seperti itu. Nah, pada waktu itu setelah semuanya ini selesai, datanglah Anton bawa barang-barang. Ditanyain sama Bu Umi, ini udah dibawa semua Mas Anton? Sampun Bu, sampun. Bener yo, saya itu sampun Bu, sudah saya bersihkan semuanya. Ada apa toh Bu? Udah. Nah Anton, ibu mengucapkan terima kasih. Besok Nak Anton kesini lagi ya. Ini Nak Anton kalau mau istirahat, mau ambil minum sendiri di belakang. Ibu tak kerumati ini Nak Farah.
Oh nggih Bu, nggih Bu. Nah pada waktu itu Farah ini langsung diwudani ini langsung dibugili, dibawa ke kamar mandi, dan setelahnya digantiin pakaian berupa kemben Farah ini. Nah disitulah Bu Umi ini pun memandikan kembang si Farah, dibantu oleh si Dini dan juga si Ajeng. Dan sembari memandikan kembang ini membacakan seperti ayat-ayat suci Al-Quran. Nah setelah seperti ruatan ini selesai, si Farah ini pun intinya disuruh tinggal gitu loh di rumahnya dari si Dini. Jadi keesokan harinya si Farah ini sudah mulai agak mendingan gitu, udah mulai nggak lenglung gitu. Jadi kondisinya kan awalnya seperti lenglung. Nah di situ sudah bisa tanya, sadar gitu. Farah ini tanya, "Loh aku kok di sini? Seperti baru sadar ini." Ya dijelaskanlah sama si Bu Umi ini. Jadi Nak Farah ini ada yang mau punya niat jahat sama Genduk. Ini ibu kosnya, ibu kosmu. Ini mau punya niat jahat sama kamu. Kamu ini seperti mau dijadikan tumbal buat pesugihannya. Nah disitulah Farah ini kaget, dia nangis. Dan dia pun menjelaskan, "Oh ya benar saja, aku seperti mengalami keganjilan Bu." Diceritakan semuanya. Dari yang mulai Farah ini dikasih makanan sendiri, teman-teman lain ini enggak. Farah ini dininya bubukkan, dan Farah ini melihat seperti ada monyet gitu loh. Ketika ibu kosnya ini keluar, jadi ibu kosnya ini berubah menjadi seperti wajahnya sosok monyet gitu kepalanya. Nah di situ Bu Umi ini menjelaskan, "Iya Nduk, memang ibu kosmu itu ngelakoni satu pesugihan ben sugih itu loh. Jadi ya itu bersekutu dengan iblis yang berwujud monyet, jenenge Ngipri Kethek gitu Nduk. Ya wis yang penting kowe wis selamat ya Nduk ning kene." Jadi memang ibu kosnya ini memang bersekutu dengan iblis berwujud kera, monyet. Itu namanya Ngipri Kethek kalau di Jawa. Dan yang penting kamu ini sudah selamat, Nak Farah sudah di sini, dan Nak Farah harus di sini dulu. Karena energi-energi negatif ini masih nempel dalam diri Nak Farah. Jadi Nak Farah ini nanti ngambil cuti dulu kuliahnya. Nanti juga ibu dihubungin, ibunya dari Nak Farah. Nanti biar tak hubungin ibu lah. Karena juga ibu kan punya kedekatan khusus dengan ibunya Nak Farah. "Oh nggih Bu, matur suwun. Jadi Nak Farah ini tinggal di sini. Biar tak rumati ibu ini dulu. Ini agak lama mungkin sampai ya 3 bulanan lah." "Oh nggih Bu, nggak kerepotin Bu, mboten, udah kamu di sini sama si Dini nanti. Ajeng juga sering main ke sini ya, Jeng." "Oh nggih Bu, nggih Bu." Nah, setelah Farah ini dibawa ke rumah Dini, Farah ini mulai kan ini seperti diruqyah setiap harinya, dibacakan ayat-ayat ruqyah, dirumatilah oleh Bu Umi ini. Nah, pada waktu itu hampir 3 bulan, kondisinya dari Farah ini pun berangsur-angsur membaik gitu loh, normal. Nah, sempet di minggu pertama Farah ini dibawa ke rumahnya si Dini ini, orang tua dari Farah ini kan ke sana, bapak ibunya. Jadi dijelaskan semuanya. Nah, bapak dari Farah ini sempat marah gitu loh. Jadi mau cross check ke kosannya, mau ngamuk gitulah, bisa dikatakan marah terhadap ibu kosnya. Tapi dihalang-halangi oleh Bu Umi. Jadi Bu Umi ini bilang, "Pak, kalau Bapak ke sana dengan cara ngamuk-ngamuk, marah-marah, walaupun saya ini tahu Bapak ini tidak terima, tapi jangan seperti itu, diredam emosinya. Serahkan semuanya pada Tuhan, pada Allah. Sudah, yang jahat biar dibalas oleh Allah." Karena ketika Bapak nanti ke sana dengan marah-marah, ini kan perihal gaib Pak, yang tidak kasat mata gitu loh. Ini kan nanti Bapak malah bisa kena pasal pencemaran nama baik, lalu Bapak juga bisa kena perbuatan tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Udahlah Pak. Nah, setelah dia demademi oleh Bu Umi, istrinya, Farah juga, Farah ini udah ikhlas. Nah, bapaknya ini akhirnya tenang gitu loh dan bisa menerima. Nah, setelah berjalannya hari, ini hampir 3 bulan gitu kan, Farah ini juga cuti dari kuliahnya dan tinggal di rumahnya Dini. Dini ini masih kuliah sama Ajeng. Suatu hari ibunya ibunya dari si Dini ini bicara gitu loh sama si Farah, sama Dini juga sama Ajeng, menjelaskan bahwa ibunya ini sempat main ke sana. Jadi ke kosannya si Farah dengan Sarah diam-diam dan mengajak si Anton. Nah, Anton ini juga kondisinya tidak bilang, karena memang disuruh tidak bilang sama ibunya dari Dini ini, diem-diem ke sana. Dan ternyata cross check ini benar, ketika sampai sana energi ini benar-benar jahat di kosannya dari si Farah ini. Sempat diajak sama si Anton juga ke kamarnya dari si Farah. Nah, sampai di sana
kondisinya pintunya ini masih rusak. Ketika didobrak beberapa bulan yang lalu ini masih bisa dibuka, dilihat. Ini memang energinya jahat oleh Bu Umi. Nah, pada waktu itu Bu Umi ini melihat ke langit-langit dari kosannya Farah yang di lantai 2 ini kan tinggi gitu. Kos-kosannya kan tinggi. Di langit-langit ini banyak sekali nampak seperti monyet-monyet ini yang bergelantungan. Jadi ketika Bu Umi ini diajak Anton ke lantai 2 ke kamarnya si Farah, awalnya biasa saja. Sampai di depan kamarnya Farah, ngecek kamarnya Farah ini energinya benar-benar jahat. Bu Umi ini melihat ke langit-langit dari kosannya Farah yang berada di lantai 2. Di langit-langit tinggi ini banyak sekali monyet-monyet ini bergelantungan. Monyet ini wajahnya sangat menyeramkan, matanya ini merah menatap tajam ke arahnya Bu Umi, sembari memperlihatkan taring-taringnya gitu, seolah-olah ini mau menerkam, menyerang. Nah, disitulah Bu Umi ini benar-benar yakin ini jahat. Nah, sempat juga mediasi di situ dengan beberapa jin yang bisa dikatakan jin baik di area situlah, area alam lain yang ada di situ. Ternyata memang benar, Bu Umi ini mendapati satu jawaban bahwasanya di situ memang banyak sekali iblis yang berwujud monyet yang bersekutu dengan manusia yang ada di sini. Nah, setelah mendapati jawaban seperti itu, Bu Umi pun pulang, tidak cross check ke ibu kosnya dan segala macamnya. Intinya udah tidak mau bikin masalah, semuanya diserahkan kembali kepada Allah. Insya Allah kena balasannya sendiri. Perbuatan yang tidak baik itu pasti ada balasannya sendiri menurut Bu Umi. Itulah dijelaskan. Nah, dijelaskan lagi, menurut salah satu teman dari Bu Umi, namanya Pak Handoyo, yang bisa dikatakan ini spiritualis lah. Ini mengatakan, spiritualis Jawa, ini mengatakan kepada Bu Umi, ketika melihat Farah pada waktu kondisinya ini lagi parah-parahnya gitulah, dilihat Pak Handoyo ini bisa membaca kalau Farah ini ternyata wetonnya menurut Pak Handoyo yang tahu mengenai sesuatu hal ini tentang kebudayaan Jawa gitu, wetonnya ini cocok untuk dijadikan tumbal pesugihan. Nah, disitulah dijelaskan oleh Bu Umi. Tapi percaya tidak percaya ya ibu juga berlepas dari itu semua. Ibu tidak begitu tahu mengenai hal-hal seperti itu. Wallahu alam. Intinya yang penting kamu selamat sampai di sini, alhamdulillah udah. Nah, berjalannya hari ke hari, si Farah ini pun cuti kuliah gitu kan, sampai pada akhirnya benar-benar normal. Di semester berikutnya Farah pun kembali berkuliah dengan si Dini, si Ajeng, dan sampai pada akhirnya mereka semua ini lulus. Bahkan termasuk si Anton ini lulus. Dan kondisinya alhamdulillah sampai tahun 2024 sekarang mereka berempat, si Farah, Dini, Ajeng, dan Anton ini temannya sudah berkeluarga, sudah berumah tangga dan punya anak semuanya, alhamdulillah. Jadi dari kisah yang dituturkan oleh Mbak Farah, Mbak Dini, Mbak Ajeng ini, kita bisa memetik satu hikmah, rencang-rencang semua. Jadi ketika seorang hamba ini dekat dengan Tuhannya, semuanya ini pasti akan baik-baik saja. Jadi menurut Bu Umi ini, yang menyelamatkan Farah ini adalah tingkat keimanan Farah. Karena dalam kondisi apapun Farah ini tetap sholat 5 waktu. Bahkan ketika tidak bisa apa-apa, lemes di kosnya, Farah ini mengakui kepada Bu Umi kalau dia tetap sholat dengan isyarat mata. Subhanallah. Jadi itulah yang melindungi Farah dari segala macam serangan yang jahat dari ibu kosnya. Ini daerahnya tidak saya sebutin, yang berwujud manusia dan bersekutu dengan iblis berwujud kera, monyet. Jadi pagar gaib terkuat adalah sholat 5 waktu. Berkali-kali kami tegaskan. Jadi janganlah kita terjerumus dalam hal-hal seperti itu, mencari kekayaan ataupun apapun ini secara instan. Mintalah perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan. Mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam saya menyampaikan. Dan sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Saya Sumarga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.